berjalannya waktu pada tahun 1982 Dinas Pasar berubah menjadi perusahaan daerah pasar. Kemudian pada tahun 1999 perusahaan daerah pasar berubah menjadi perusahaan daerah Pasar Surya atau dikenal dengan nama PD Pasar Surya sampai sekarang. Dan alhamdulillah juga pada saat era terakhir anggota DPRD Pemerintah Surabaya telah disahkan Persiroda. PD Pasar Surya menjadi Persiroda, perseroan daerah. Dan insya Allah ini akan digedok di DPRD periode yang sekarang. Jadi dengan berubahnya menjadi perseroda daerah menjadi banyak yang bisa kita gunakan kita lakukan. Tapi kita tidak bicara masalah itu, kita fokusnya ke berikutnya. Nah, ini adalah visi dari PD Pasar Surya yang menjadikan PD Pasar Surya sebagai penyedia fasilitas perdagangan yang mandiri, maju, profesional, dan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat kota Surabaya, serta merupakan alternatif sumber pendapatan yang handal bagi pemerintah kota Surabaya. Jadi kita tahu bersama bahwa PD Pasar adalah salah satu BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang juga diminta untuk berkontribusi terhadap pendapatan pemerintah kota Surabaya. Kemudian untuk misi 1, optimalisasi kinerja PD Pasar Surya dengan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pengguna pasar secara profesional, baik pedagang maupun pembeli. Yang kedua, memberdayakan pedagang pasar dengan melibatkan secara aktif di dalam pelaksanaan program-program PD Pasar Surya. Yang ketiga, meningkatkan keamanan, ketertiban pasar dan lingkungan pasar sehingga tercipta kondisi pasar yang tertib, aman, bersih dan lengkap. Nah, ini akan coba kita wujudkan dan kita lakukan pada saat pembangunan pasar Wilayah Selatan ini. 4, meningkatkan peran serta masyarakat di dalam mempercepat perkembangan pasar. Yang kelima, mengembangkan profesional organisasi PD Pasar Surya. Lanjut. Di sini tertulis aset pasar jual pedagang daftar yang dikelola PD Pasar Surya dari seluruh pasar-pasar tradisional yang ada di Surabaya. Total ada jumlah pedagang 20.000 sekian Bapak Ibu, lebih kurang 20.998 pedagang dengan jumlah stand lebih kurang 30.882 unit stand. Kemudian untuk luas tanah PD Pasar Surya adalah 269.750 meter persegi dengan luas bangunan sekitar 221.256 meter persegi. Dengan jumlah pasar ada 81 pasar, 67 pasar yang aktif dan 40 pasar yang tidak aktif. Ada pasar yang bisa berubah jadi jalan seperti Wonokromo Lama, kemudian pasar Indra Gila bisa jadi jalan juga. Ada pasar Aman Batu yang bisa jadi gedung balai RW, itu yang sudah aktif. Lanjut. Nah, khusus untuk pasar Kutai Selatan, luas tanah dan bangunannya adalah 4.100 meter persegi dengan luas bangunan 1.502,71 meter persegi dengan jumlah pedagang aktif dan data stan secara revit 308, terdiri dari kios 60, kios 28. Data ini kita ambil per tanggal 30 September kemarin. Lanjut. Kondisi pasar Kutai Selatan terkini. Jalan yang rusak dan berlubang menyebabkan kondisi yang kurang nyaman bagi pengunjung di dalam itu. Ya, kita tahu semua kondisi pasar bagaimana. Nah, ini akan kita coba lebih. Kemudian kondisi fisik pasar yang tidak teratur, struktur bangunan yang segel ruangannya sudah laku. Banyak kayu-kayu yang sudah tidak layak lagi, yang harus kita segera benahi. Kemudian kondisi stand yang kumuh karena jenis jualan tertentu, misalnya jenis jualan ayam hidup serta hidup menimbulkan polusi yang cukup menyengat. Ini yang jadi atensi dari pemerintah kota karena polusinya cukup mengganggu dan juga buangan air limbah yang menuju sungai ini, karena sungai ini adalah bahan pokok untuk PDAM Surabaya, jadi cukup jadi perhatian pemerintah kota Surabaya. Lanjut. Revitalisasi. Mengapa revitalisasi pasar Kutai Selatan sangat penting? Karena satu, peningkatan kualitas infrastruktur. Revitalisasi akan menghadirkan fasilitas modern yang mendukung kenyamanan pedagang dan pembeli seperti stand jualan, area parkir dan fasilitas umum yang baik.
Kemudian yang kedua, kesehatan dan kebersihan. Dengan revitalisasi, masalah kesehatan kebersihan akan diatasi melalui sanitasi yang lebih baik dan pengelolaan limbah yang efisien. Yang ketiga, potensi pendapatan. Dengan adanya revitalisasi, pasar akan menjadi destinasi belanja yang lebih menarik, kunjungan belanja yang lebih menarik, sehingga pengunjung diharapkan akan lebih banyak dan meningkatkan omset pedagang. Dengan kondisi pasar yang menjadi lebih baik, orang jadi tidak lagi kok kotor dah. Kita tarik minat pelanggan kita bisa meramaikan lagi. Kemudian meningkatkan pengalaman berbelanja. Pengunjung akan menikmati pengalaman berbelanja lebih baik dan bakal letak setelah akses stabilitas yang ditingkatkan. Ada di sini jual apa kita tata wilayah nanti. Lanjut. Nah, ini rencana pembangunan pasar Keputaran Selatan. Di sini tertulis sosialisasi kita laksanakan sekarang. Alhamdulillah 3 Oktober 2008 bisa kita laksanakan sekarang. Kemudian nanti mulai pembangunan TPS insya Allah di tanggal 7 November. Tanggal 7 November akan dilakukan pembangunan TPS. Kita beri waktu 21 sampai 30 hari selesai. Bapak Ibu pindah ke tempat penampungan sementara itu. Dan selanjutnya langsung dilakukan pembangunan. Dan di target kami insya Allah kembali ke rumah baru istilah kita itu, gedung baru di 7 April dengan rumah baru, dengan tatanan administrasi yang baru, dengan administrasi yang baru. Jadi kita benar-benar lahir kembali nol dan kita akan berjalan menjadi lebih baik. Lanjut. Nah, di sini kami memberikan ketentuan-ketentuan terhadap adanya TPS dan gedung yang baru. Nah, salah ketentuan yang pertama adalah pedagang tidak memiliki tunggakan rekening. Jadi untuk bisa mendapatkan TPS, kami harapkan Bapak Ibu segera melunasi tunggakan rekening yang ada. Karena kebijakan dari pimpinan apabila Bapak Ibu tidak menyelesaikan tunggakan rekening, tidak akan kami berikan tempat di TPS. Tujuannya apa? Agar administrasi kami bisa berjalan baik sehingga pada saat nanti kembali ke gedung baru atau rumah baru sudah nol, tidak ada tunggakan. Kita tata lagi administrasi yang lebih baik. Dan juga pedagang yang belum memiliki buku kartu atau apa kita akan tertibkan. Jadi benar-benar pasar Keputaran Selatan ini menjadi percontohan, menjadi barometer acuan semua pasar-pasar di Surabaya. Karena hanya 3 pasar yang kita revit untuk tahun ini, pasar Keputaran Selatan, pasar Kembang, dan pasar Parukun. Tapi yang start awal kita lakukan sosialisasi adalah di pasar Bapak Ibu semua ini. Harapan dari pemerintah kota dan PD Pasar menjadi ikon percontohan yang akan diterapkan di semua pasar di Surabaya. Tepuk tangan dong. Sini kan tepuk tangan saya misalnya. Dulu zaman sekolah saya sering tepuk tangan nih. Saya nggak tahu tepuk tangan nih, jadi tepuk tangan. Kemudian batas waktu penyelesaian di atas adalah maksimal 14 November. Jadi monggo Bapak Ibu melalui kepala pasar unit nanti dibentuk cabang terus segera melakukan penertiban administrasi, perusahaan tunggaan dan sebagainya. Dan kami tegaskan di sini proses pemindahan Bapak Ibu dari TPS dan nanti kembali ke rumah baru gratis, tidak ada biaya spesial pun. Tapi Bapak Ibu ada yang datang, entah oknum siapapun yang mengaku dari PD Pasar, dari APH, aparat penegak hukum atau dari Pemkot datang, Pak tak beres tak foto ini, laporkan kami, laporkan ke kepala pasar dan cabang atau kami di PD Pasar langsung, atau ke Pemkot ada BPS yang langsung. Jadi tidak ada pungutan apapun, gratis. Kita berikan pelayanan kepada Bapak Ibu gratis dan MCK pun kalau ada nanti juga akan kita gratiskan. Jadi tidak ada lagi pengunjung yang mau menghajat bayar 2.000, 1.000 atau Bapak Ibu enggak. Itu tujuan direksi kami adalah meningkatkan pelayanan penuh kepada Bapak Ibu semua. Karena juga kita menuntut Bapak Ibu untuk tunggakan donasi. Jadi kita sama-sama
Bapak Ibu melakukan kewajibannya, kita memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu semua. Tepuk tangan lagi. Ya mantap kata biju ya Lanjut. Nah, ini contoh tuh, nanti akan ruas-ruasnya akan seperti ini. Contoh. Sepatu. Semoga seperti ini. Semoga, tapi ini contoh. Jadi tata aturan gedung baru. Ada larangan penjualan ayam bekas. Nah, ini aturan yang berlaku adalah nanti pasar-pasar yang ada di PD Pasar Suria tidak boleh lagi ada jualan unggas hidup. Termasuk di TPS nanti juga kami larang untuk jualan unggas hidup. Karena ini seperti saya katakan di muka, atensi pemerintah kota terhadap polusi dan sebagainya, mencemari air saluran dan sebagainya. Jadi monggo kita memberikan fasilitas yang terbaik. Bapak Ibu juga melakukan kewajiban seperti ketentuan yang berlaku. Jual daging monggo, tapi untuk unggas hidup kami akan melakukan tindakan dilarang. Kemudian untuk pembagian stand, penempatan stand nanti akan saat ini akan dijelaskan, nanti ada tim teknis nanti akan memberikan, kita tanya jawab aja bagaimana nanti. Yang ketiga, legalitas kepemilikan. Ini wajib PKS berbuku atau belum ada, dan kita akan penelitian yang belum berbekas yang kita PKS. Ada tim nanti dari pemasaran yang akan turun, bila perlu nanti kita pada H- berapa sebelum pindah ke rumah baru, kita bikin meja gitu, langsung service, langsung pemutaran, kita langsung pelayanan di situ. Terus datang ngurus ini selesai, datang ngurus ini selesai, langsung di tempat seperti putaran. Kemudian alih jualan, nah bila ada perubahan jenis jualan kita akan proses di sini juga karena ada mekanisme itu. Lanjut. Pedagang tidak dipungut tagihan biaya apapun ya terkait relokasi TPS dan ke pasar yang baru. Tapi kalau proses pasaran, balik nama ini tentunya tetap sesuai aturan yang berlaku. Tapi kalau ada yang Pak tak boleh nambah sing enak ini, tidak pernah ada seperti itu. Kalau ada laporkan ke kami. Kami siap akan menindaklanjuti. Tangan. Tepuk tangan. Nanti akan saya akan di lanjut. Lanjut. Nah, ini desain TPS. Desain TPS. Jadi seperti ini, Bu. Yang tengah itu lorong. Penampungan. Gimana? Mereka penampungan. Jadi jalan itu tengah itu jalan, yang kiri kanan penampungan. Yang besarnya sama, bentuknya sama persis sepanjang jalan di tepi sungai. Kita sudah izin begitu di situ untuk menjadikan tempat penampungan di situ dengan bentuk luasan yang sama. Monggo lanjut. Nah, nanti begini Bu, penampakan pasar Bapak Ibu kalau sudah jadi. Ini tampak dari Jalan Sulawesi. Di atas itu iklan-iklan yang akan menjadi tanggung jawab pemasaran memasarkan, sehingga potensi pendapatan dari pasar Selatan bisa digali juga dari pemasangan reklame iklan. Tepuk tangan Pak, coba tepuk tangan. Lanjut. Tepuk tangan Pak. Lanjut. Lanjut. Nah, ini tampak dari pojokan perempatan Keputaran itu yang di sana. Nah, lahan paving itu Bapak Ibu, yang di depan ini adalah lahan parkir untuk mobil, yang di sini motor. Nah, itu potensi-potensi iklan-iklan nanti untuk meningkatkan pendapatan di pasar. Lanjut. Ini lanjutnya tidak ada operator ya, laku dewi. Nah, ini gambaran seperti ini, kira-kira seperti ini, diharapkan seperti ini. Nah, ini dalam-dalamnya kira-kira seperti ini. Ini harusnya konsultan yang merencanakan hadir, tapi ada kepentingan, jadi dilakukan seperti ini. Skip.
Ini kalau ada musiknya suaranya wrrr, gitu kan. Saya nggak ada salonnya, nggak ada suaranya. Kayak disco gitu. Siap, gitu. Nah ini di dalam. Ini sisi Jalan Sulawesi. Ini Jalan Sunda. Jalan Sunda depan. Ini yang belakang. Iya. Yang BBBS, yang sungai itu. Ya lanjut. Nah, sekian sekilas dari apa yang bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu pedagang semuanya terkait dengan revitalisasi pasar Tegal Selatan. Seperti itu yang kita sampaikan. Nah, semoga sajian yang kami ini bisa paling tidak Bapak Ibu punya bayangan, oh kok kayak ini, kok kayak ini. Begitu kira-kira. Nah, untuk sesi berikutnya mungkin ini Dena nggak bisa ditampilkan ya? Ini berarti kok kasih formula ini. Operator Dena nggak bisa ditampilkan? Nah, ini gambaran dari yang ini Bapak Ibu dari atas, dari bangunan yang di Sulawesi yang atas. Di tengah ini nanti ada akses mobil yang bisa untuk bongkar muat. Arahnya langsung keluar ke sungai-sungai yang di sana. Yang hijau ini untuk zonasi kering, yang merah zonasi basah. Ini layout yang akan kami rencanakan untuk dibangun. Kering kok sembako. Sulawesi. Mungkin itu paparan singkat dari kami panitia Revit. Dan selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara untuk sesi berikutnya. Sekian dari kami, alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila sajian dari kami mungkin ada yang kurang jelas. Nanti akan dijelaskan lebih detail, bisa kita jawab. Akhirul kalam, wabil a'idha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, tepuk tangan. Terima kasih untuk paparan di kegiatan sosialisasi revitalisasi pasar Keputaran Selatan. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Dalam hal ini kami memberikan 3 naras untuk yang bertanya, 3 orang pedagang untuk yang bertanya, dan nantinya kami beri waktu untuk penanya minimal 1 menit, maksimal 2 menit. Jadi untuk yang bertanya, kami mohon untuk menyebutkan nama dan nomor standnya. Monggo. Ya, sebentar untuk yang pertama. Oke. Nama saya Ipung, selamat siang, nama saya Ipung dari stand A38 dan A39. Untuk A38 dan A39. Monggo. Oh ya, saya mau tanya Pak, setelah direnovasi, apakah ukuran toko yang lama dengan yang baru bakal sesuai ukuran awal atau malah mengalami penyusutan? Itu dong Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Mas Ibu, apakah nanti setelah revitalisasi standnya akan berkurang atau sebaliknya gitu nggih? Lanjut untuk pertanyaan pedagang yang kedua. Yang mana? Sebentar ya, ini dulu. Nggih. Perwakilan pedagang umum sih Pak. Nggih. Amin.
Cek. Saya Abdul Hayy. Nomor start saya 17, 18, 19, 20. Pertanyaan saya, apa solusinya terutama bagi pedagang unggas selama apa namanya ini? Repatriasi. Selama itu di mana terutama pedagang unggas cara penanganannya gitu. Mau ditempatkan di mana gitu. Soalnya kalau membangun satu pasar sampai membunuh pedagang di situ tidak bisa bekerja lagi, berarti itu bukan revitalisasi namanya, membunuh itu namanya gitu. Mohon bagaimana solusinya nanti terutama bagi pedagang unggas hidupnya. Soalnya sepengalaman saya baik di Wonokromo maupun di sana yang di utara itu kan gini saja. Baik di Kerampung waktu masa-masa pembangunan itu tetap pedagang lama itu difasilitasi sebagaimana sebelumnya gitu. Mohon tanggapannya gimana dari Direktur Pasar. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Abah Abdul Hayy. Ya. Selanjutnya kemudian apa? Untuk ibu-ibu dulu tadi yang di depan. Oke, ibu-ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pedagang Peracangan, Pak. Hari G3. Di sini saya mau namanya siapa Ibu? Ya. Namanya Ibu Karmin. Karman. Sudah? Sudah. Oh ya. Begini, Pak. Saya mendukung dengan adanya revitalisasi, yaitu pembangunan, maksud pembangunan pasar keputaran, karena memang sudah waktunya, karena pasar itu dengan kondisi yang sekarang di tengah kota, jadi untuk pemandangan bagi orang-orang yang lewat baik dari luar kota itu memang kurang sangat mengenakan ya. Jadi mendukung, tapi dengan catatan tidak menyengsarakan masyarakat bawah. Bagus. Jadi mohon ya nanti itu dari penjelasan baik Ibu maupun Bapak itu dijelaskan sedetailnya. Dan ini dibangun ya Pak ya, bukan direnovasi ya. Soalnya kalau direnovasi lain lagi. Jadi ini dibangun. Terus yang kedua dengan catatan yaitu yang di pinggir kali, kalau kita nanti dibikinkan penampungan di sana ya di pinggir kali itu, kalau jalan dikasih jalan tengah, apa itu memenuhi syarat Pak? Soalnya jalannya kecil loh Pak. Jalannya kecil, tapi kalau ini umpama dikasih penampungan itu searah, jadi menghadapnya itu ke barat ya. Ya, semua menghadap ke barat. Nah terus jalannya ini agak mepet ke tembok, tapi tembok itu ada taman. Nah itu dibikinkan jalan di situ. Jadi satu arah Pak. Kalau dua arah nggak bisa. Jalannya terlalu sempit. Oke, terima kasih. Oke, itu aja dulu sementara, Bu Karmi. Iya. Terima kasih. Dan mohon diperhatikan. Siap, nanti kami catat dulu pertanyaannya. Terima kasih, Bu Karmin. Untuk sementara untuk 3 pedagang dulu yang kami minta
untuk bertanya dan nanti langsung dijawab untuk tim revitalisasi. Tenangnya, saya sudah antisipasi gitu. Agak ngono kok kena tipu kok kita itu. Tak foto juga orang, jadi iso diparani nanti. Nanti om. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama tadi. Nanti om senjauh. Oh, Untuk yang pertanyaan pertama dari Mas Ibu. Bu Bangwat bisa menjelaskan untuk luasan, Bu ya, untuk luasan. Karena semangat kita adalah pembangunan baru dan kita sudah kelompokkan juga luasan. Gak enak karena ada Bapak Ibu ini saya. Salah Jor. Jadi itu mesti ini kan jejer ini tim settingnya ya. Kita di sini mawon. Untuk luasan, jadi kita tim Revit sudah mengelompokkan ada besaran sekian dalam suatu kelompok. Dan tentunya Bapak Ibu akan kembali mendapatkan luasan yang lebih kurang hampir sama dengan luasan yang standar dahulu. Jadi misalkan luasan saya 2x2 4 meter persegi. Kita akan mengupayakan untuk luasan minimal sama. Selisihnya paling ya 3,9, 3,8 atau lebihnya 4,1, tidak terlalu jauh. Karena sudah kita kelompokkan sesuai dengan besaran. Misalnya sekian orang kelompok besaran 4 meter persegi, sekian orang besaran 3 meter persegi. Nah kan kita kelompokkan masing-masing sesuai zonasi basah dan kering. Jadi insya Allah semangat kami tidak mengurangi atau menambahi luasan stand. Kita upayakan untuk mendekati luasan yang Bapak Ibu sudah punya. Siap. Itu semangat kami begitu. Lebih kurang 10 meter. Bisa saja 9,8 atau sedikit, nggak langsung 10 meter jadi 5 meter enggak. Insya Allah enggak. Ya, karena kita untuk pengelompokan itu sudah ini. Tapi kenapa ada lebih kurangnya? Karena kita menyesuaikan fasilitas umum yang kita bangun juga, sarana jalan, saluran, itu kita sesuaikan sehingga tidak press seperti yang semula. Terkait dengan fasilitas yang kita bangun juga. Mungkin begitu. Unggas. Untuk unggas itu adalah memang perhatian banget dari pemerintah kota dan juga PD pasar. Itu kita tidak izinkan lagi ada unggas hidup. Monggo Bapak Ibu bisa berubah menjadi jualan daging unggas, tapi yang pasti kita tidak izinkan untuk jualan unggas hidup karena memang sudah ada aturan yang berlaku begitu. Nah, kebetulan Putra Selatan sebagai percontohan pembangunan awal semua pasar, kita harus menerapkan itu Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ya. Bapak memberikan suatu larangan, tapi Bapak juga belum memberikan suatu solusi. Artinya gini, umpamanya kita jualan mati, kita nyembelihnya di mana? Satu, sampai kita memberikan suatu larangan, tapi solusi masih belum ada. Saya mau jual mati di pasar, tapi tempat penyembelihannya di mana? Kan sama saja, artinya kita tetap nggak bisa jual karena kami tidak disiapkan untuk tempat sebagai penyembelihan. Ini kan repot Pak. Sama halnya sampai melarang untuk jualan ayam di pasar karena kita memang nggak punya tempat untuk penyembelihan. Ya, oke. Terima kasih. Ini memang dilema karena
ada sisi regulasi aturan yang kita melarang untuk jualan ayam hidup. Nah, terkait dengan penyembelihan di mana, nah tentunya kita larang untuk menjadi pasar, Pak, karena tidak ada lagi jualan ayam hidup. Enggak, tolong dijawab pertanyaan tadi dulu saya, Pak. Kalau memang itu enggak boleh, Ya. seluruh pasar harus ditutup. Oh, nggak bisa Pak, karena awalnya di Selatan dulu. Berarti ini bukan revitalisasi, Pak, pembunuhan, Pak. Karena saya bekerja di Pasar Putaran itu bukan hanya sekarang, Pak. Dari perintisnya dari yuyut saya, dari mbah-mbah saya ke atas. Paham. Makanya kalau revitalisasinya kayak ini berarti pembunuhan, Pak. Tolong kasih solusinya seperti Wonokromo, tetap ada pemotongan hidupnya. Seperti Kerampung tetap ada. Berarti itu revitalisasi, pembenahan. Kalau ini tidak dikasih solusi, Pak, berarti pembunuhan, Pak, terhadap saya. Selaku wakil dari terus terang, Pak. Saya tidak sepakat dengan silaturahmi. Ini terus terang berarti ini akan membuka muka poro anyar, Pak, mencamrai Madura. Senika. Tak poro lambe nika, Pak, ibu kapole. Senika lho. Luka lama akan dibuka lagi, Pak. Tolong kasih solusi yang terbaik, Pak. Aku nggak begitu paham Madura, Pak. Masih. Iya, Pak. Aku Luka lama mau dibuka lagi, Pak. Gitu loh. Oh. Saya terus terang, Pak. Pasar ini mulai dulu ya. Ya. Satu, enggak, Pak. Ini ngelek, Pak. Enggak enak kan. Satu. Nomor 2, masalah takon di totol ini loh. Kalau PT ditutup, kami aman sepi. Satu. Nomor 2, paling enak ngomong. Ya, paling enak itu ngomong. Yang paling ruwet itu kerja itu, Pak. Kerja. Saya tahu Pak DPR. Wah, ayam iki lo terus serang. Ini penyakitan. Seumpama penyakit, saya mati dulu ayam. Saya mati dulu. Saya kerja ini mulai dulu. Ada orang yang mati. Nomor 2, Pak, ya. Seumpama ya, PT Andi Tekno sampean, Cito risiko. Sepi Pak Sari. Karyawan iku piro, Pak? Dadi malaikat. Kumpul Pak. Apa sepi Pak? Enggak kerja. Enggak kerja. Sing nginteni duit 100.000. Pagamu PT apa kalah di malaikat. Ya iki. Iya, apa-apa. Keras, Pak. Kalau solusi ini kudu Solusi apa solusi enak? Masalah yang Iya, Bang. Mohon maaf, untuk pertanyaannya apa nanti dulu, Pak. Ini karena masih pertanyaannya